Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kakak mau tanya nih, udah pada sarapan belum ya? Semoga selalu semangat selalu, sehat selalu. Nah, adik-adik masih ingat nggak nama kakak tadi siapa? Dia siapa? Iya betul. Iya betul. Iya. Jadi namaku Mbak Salsa, Kak Salsa boleh. Jadi di sini kakak mau sedikit ceritain sih ini ke adik-adik sebuah dongeng. Nah di sini adik-adik ada yang suka dengerin dongeng atau cerita-cerita gitu enggak? Kita dengerin. Iya, apa dongeng apa biasanya? Belalang. Belalang sama? Semut. Oh, yang lainnya ada enggak? Ada. Apa? Kancil? Apa-apa? Oke, jadi di sini kakak mau nyeritain dongeng tentang 3 hewan ini. Ada yang tahu ini hewan apa? Ada yang tahu hewan apa? Ini kancil. Ya. Terus yang kedua ada kelinci. Kalau ini ada yang tahu nggak hewan apa? Bukan, salah. Ini namanya rubah. Yang tahu nggak? Rubah. Nah, jadi ceritanya begini nih. Udah pada siap dengerin belum? Kakak tes dulu ya. Kalau kakak bilang tepuk 1, nanti adik-adik pada tepuk 1 kali ya. Kalau kakak bilang tepuk 2, nanti adik-adik pada tepuk 2 ya. Bisa? Coba ya adik-adik ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pintar. Udah pada semangat belum nih? Oke, kakak mulai ya. Jadi, pada suatu hari yang cerah, ada seekor hewan kancil. Ini kancil tadi. Dia sangat gembira pada hari itu. Tahu nggak kenapa dia sangat gembira? Ada yang tahu? Dia sangat gembira karena melihat kebunnya yang telah berbuah. Jadi si kancil ini menanam tomat di kebunnya. Tunggu dulu. Jadi dia menanam tomat di kebunnya dan sudah berbuah sangat lebat. Jadi hari itu dia sangat senang sekali melihat buah-buah tomat yang segar, yang merah. Lalu dia pun bergegas untuk memetik tomat-tomat itu. Dia sangat senang sekali. Dia pun berkata, "Wah, aku tidak menyangka buah-buah yang telah kutanam telah berbuah sangat lebat. Tidak kusangka biji-biji yang diberikan oleh si kelinci sangat bermanfaat untukku." Jadi si kancil ini diberi bijian tomat oleh si kelinci. Ini baik kan? Nah, dia pun segera membawa satu keranjang lalu mengumpulkan tomat-tomat itu untuk diberikan kepada kelinci sebagai rasa terima kasih kancil kepada kelinci karena kelinci telah memberikan benih-benih ataupun biji-biji tomat kepada kancil. Nah, sebagai rasa terima kasih kancil kepada kelinci tadi, kancil pun memberikan beberapa tomat untuk kelinci. Lalu dia pun bergegas ke rumah kelinci dengan riang gembira. Di jalanan dia sambil bernyanyi, terus melihat pemandangan yang indah di hutan. Lalu sesampainya di rumah kelinci, mereka pun saling apa ini namanya?
saling menyapa. Jadi dia bilang, halo kelinci. Lalu kelinci menjawab, halo kancil. Kelinci pun melihat banyak sekali buah yang dibawa oleh kancil. Lalu kelinci berkata, wah, segar-segar sekali buahnya. Lalu si kancil pun berkata kepada kelinci, ada yang tahu nggak? Nanti lalu si kelinci menerima buah yang diberikan oleh si kancil. Kelinci pun berterima kasih kepada kancil. Terima kasih banyak ya kancil karena sudah memberikan buah kepadaku. Si kancil pun bilang, sama-sama kelinci. Terima kasih juga berkat biji yang engkau berikan kepadaku, aku bisa memiliki banyak sekali tomat di kebunku. Lalu ternyata tidak mereka sangka ada seekor rubah yang telah mengintip dari balik pohon. Rubah ini memiliki niat jahat. Ada yang tahu nggak apa kira-kira yang dipikirkan oleh si rubah, yang direncanakan oleh si rubah ini? Apa ya? Apa kira-kira ya? Cari makanan. Bukan. Tak kasih tahu ya. Jadi akhirnya si kancil pun pulang ke rumahnya. Lalu si kelinci ini tadi menyimpan buah tomat yang pemberian dari si kancil tadi di rumahnya dia. Nah, singkat cerita malam pun tiba, kelinci ngantuk lalu kelinci tidur. Dia tidur tanpa dia sadari. Ternyata rubah tadi yang memiliki niat jahat, dia ternyata ingin mencuri buah tomat milik kelinci. Dia pun mengendap-endap dari pohon ke pohon. Mengendap-endap. Ada. Oh iya, ada tangannya ya. Dia pun mengendap-endap. Ini tangannya. Ada. Dia pun mengendap-endap lalu memastikan situasi. Apakah ada yang melihat dia atau tidak. Lalu karena sudah sepi, rubah pun akhirnya mencari tuh gimana sih tempat persembunyiannya buah-buah yang tadi diberi oleh kancil. Lalu dicarilah itu dia sambil mengendap. Akhirnya dia nemu nih buah yang milik si kelinci tadi. Rubah pun bilang, wah, akhirnya aku bisa menemukan buah yang segar tadi. Aku akan mengambil beberapa buah ini untuk aku bawa pulang. Jadi adik-adik, rubah ini mencuri buah milik si kelinci. Mencuri itu perbuatan baik atau buruk ya? Buruk kan? Karena mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuannya, jadi tidak boleh ya ditiru. Lalu si rubah ini mengambil 3 tomat milik si kelinci tadi, dan dia pun dengan santainya tanpa rasa bersalah dia pulang ke rumah. Pagi harinya si kelinci terbangun. Dia ingin memakan tomat yang pemberian dari kancil kemarin yang sudah dia simpan sedemikian rupa. Lalu dia pun menuju ke tempat tomat itu tadi. Gitu kan. Terus kok pas sampai kok tomatnya hilang. Tomatnya hilang 4 adik-adik. Hilang 4 buah. Kelinci pun kesal. Kenapa ya bisa hilang? Siapa yang mencuri? Padahal sudah kusimpan dengan sedemikian rupa. Kelinci pun kesal. Lalu tiba-tiba dari arah sana datanglah ini seekor rubah tadi yang mencuri buah ini milik si kelinci. Tik. Datang kan dia tanpa rasa bersalah. Dia jadi kayak pura-pura nggak tahu gitu loh adik-adik. Jadi dia bertanya kepada kelinci, kenapa kamu terlihat kesal gitu kan. Terus kelinci menjawab, tomatku telah hilang rubah gitu kan. Terus kenapa bisa hilang, rubah tanya. Terus aku juga tidak tahu. Terus rubahnya bilang, terus sedih ya kelinci, semoga besok tidak ada lagi kejadian seperti itu. Padahal dia yang mencuri kan adik-adik. Lalu singkat cerita, hari berganti malam lagi. Kelinci tertidur, dan lagi-lagi seperti yang tadi, si rubah ini mencuri lagi, mengambil
mengambil lagi tomat milik si kelinci. Lalu si rubah berkata, dasar kelinci, dia tidak belajar dari hal sebelumnya. Dia masih saja menaruh tomat-tomat di tempat semula, padahal dia tahu sudah kecurian. Nah, tanpa rasa bersalah, si rubah ini mencuri lagi adik-adik. Kan kasihan ya kelinci, tomatnya dicuri. Lalu rubah ini mengambil lebih banyak lagi tomat milik kelinci. Ada 6 tomat yang diambil oleh si rubah. Dia pun pulang ke rumah. Pagi harinya, kelinci terbangun lagi. Kali ini, dia marah. Dia bukan hanya kesal, tapi dia marah. Karena apa? Karena dia sudah sangat kesal. Kemarin kecurian 4, sekarang ke-6. Tomatnya sudah tinggal sedikit. Dia pun marah. Lalu datanglah Kancil. Kancil datang ini. Terus Kancil berkata, kamu kenapa kelinci? Kenapa marah-marah? Terus kelinci bilang apa? Ada yang tahu nggak kelinci bilang apa? Kenapa dia marah-marah? Kenapa kelinci marah-marah? Ada yang tahu nggak dia? Karena tomatnya dicuri. Lalu kelinci pun bilang kepada Kancil, bagaimana ya caranya agar aku bisa menangkap pencuri itu? Kira-kira ada yang tahu nggak caranya gimana sih menangkap pencurinya? Ada yang tahu nggak? Kalau nangkap pencuri gimana? Tak kasih tahu ya. Jadi si Kancil ini memiliki ide untuk menangkap si pencuri tadi. Akhirnya mereka pun merencanakan menangkap si pencuri itu. Nah, tibalah di malam hari lagi. Tibalah di malam hari lagi ya. Si rubah ini menuju lagi ke rumahnya si kelinci. Dia mau mencuri lagi, tapi kali ini dia terjebak. Jadi dia pun seperti biasa mengambil tomat-tomat milik si kelinci itu. Lalu dia memakannya, tapi sebelum itu dia agak terkejut. Wah, tomatnya besar sekali, tidak seperti biasanya. Biasanya tomatnya itu kecil adik-adik. Nah, ini besar sekali. Dia pun senang. Wah, besar sekali, segar. Dia langsung memakannya kan. Terus pas lagi makan itu, kalian tahu nggak dia kenapa? Ada yang tahu? Kenapa ya? Jadi si rubah ini kepedesan adik-adik. Kenapa bisa kepedesan ya? Karena kasih cabai. Bukan, tapi karena tomatnya itu diganti oleh paprika. Jadi adik-adik, paprika itu tumbuhan tapi rasanya agak sedikit pedas gitu. Bentuknya seperti tomat tapi tidak mirip. Nah, jadi rasanya pedas. Dia pun kaget. Loh, kok tomatnya pedas? Dia pun akhirnya kepedesan kan. Lalu datanglah ini kelinci. Dia pun tahu kan akhirnya kalau si rubah ini yang mencuri. Dia pun bilang, oh ternyata kamu ya rubah yang mencuri gitu kan. Akhirnya rubah pun mengakui kesalahannya. Dia pun meminta maaf kepada kelinci atas segala kesalahannya selama ini karena sang kelinci telah mengambil tomat-tomat miliknya. Karena si rubah telah mengambil tomat-tomat miliknya. Lalu setelah itu kelinci pun memaafkan kesalahan rubah. Terus kelinci berkata, kamu kalau mau meminta bilang aja, jangan mencuri ya, karena mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Kalau kamu mau minta tomatku, bilang saja kepadaku, pasti aku akan beri gitu kan. Akhirnya mereka pun berbaikan dan mereka pun bersahabat kembali. Begitu adik-adik ceritanya. Ini pelajaran yang bisa diambil adalah, ada yang tahu nggak adik-adik? Kita tidak boleh mencuri. Kalau mau minta sesuatu, kita harus bilang kepada orangnya dan tidak boleh mencuri.